Saat kami berada di luar, aku menyadari bahwa ada beberapa siswa yang terjebak di dalam ruangan lain. Tanpa berpikir panjang, aku langsung masuk kembali ke dalam gedung untuk menyelamatkan mereka. Buku Cerita. Hai, Awang Ajiwasita, ketemu lagi di Buku Cerita nih. Apa kabar semuanya? Menyenangkan sekali melihat atau ya mendapatkan cerita demi cerita, mengikuti cerita demi cerita. Meskipun kalau kita take, maksudnya kalau kita syuting ini, sebenarnya saya belum tahu loh ini ceritanya tentang apa gitu. Jadi dari tim ngasih oke ini gitu ya, oke. Nah, sambil baca, sambil menikmati cerita demi cerita. Karena elemen of surprise-nya tuh dapat banget gitu loh. Instead of mempelajari dulu, melihat dulu gitu. Kayaknya lebih seru kalau baca sambil, maksudnya baca bareng-bareng gitu. Jadi kita vibe-nya tuh barengan gitu. Apa yang kalian dengar atau lihat itu juga bareng. Emosinya sama gitu. That's why kita nggak tahu nih dari tim ngasih cerita yang mana gitu. Yang jelas, mari kita mulai buku cerita hari ini. Dan tada, sebuah inisial pengirimnya ya. Jadi inisialnya adalah S. Sekali lagi kalau di buku cerita bebas ya. Mau pakai nama samaran, pakai nama asli, pakai inisial juga boleh. S. Oke, kita baca ceritanya. S, aku adalah seorang guru SD yang bekerja di sebuah sekolah kecil di pinggiran kota. Bagiku, mengajar adalah panggilan hati. Aku ingin memberikan yang terbaik bagi anak-anakku dan membantu mereka tumbuh dan berkembang dengan baik. Suatu hari, kejadian yang tak terduga mengubah hidupku dan memberiku pengalaman yang tidak akan pernah aku lupakan. Saat itu adalah hari biasa di sekolah. Para siswa sedang belajar di kelas. Tiba-tiba, gempa bumi datang. Gempa itu cukup besar dan membuat semua orang panik. Tapi aku, sebagai seorang guru, aku harus tetap tenang dan berusaha menjaga ketenangan para siswa. Aku segera membimbing mereka keluar dari ruangan dan menuju area yang lebih aman. Saat kami berada di luar, aku menyadari bahwa ada beberapa siswa yang terjebak di dalam ruangan lain. Tanpa berpikir panjang, aku langsung masuk kembali ke dalam gedung untuk menyelamatkan mereka. Aku tahu betapa berbahayanya situasi itu. Tapi aku tak ingin kehilangan satu pun dari anak-anakku. Dengan hati berdebar, aku berlari menuju ruangan yang terdengar tangis dan jeritan. Aku mencoba untuk tetap tenang. Aku berusaha menyelamatkan siswa-siswaku yang terjebak. Aku meraih tangan mereka satu persatu dan membawa mereka keluar dengan selamat. Setelah semua siswa dievakuasi, aku keluar dari gedung itu dengan lega. Tapi aku tahu bahwa pekerjaanku belum selesai. Masih ada banyak siswa lain yang perlu ditangani dan dibawa ke tempat aman. Selama beberapa jam berikutnya, aku berada di tengah-tengah kekacauan, membantu para siswa dan berusaha menghubungi orang tua mereka untuk memberitahu bahwa mereka aman. Aku merasa lelah dan takut, tapi aku tahu bahwa aku harus tetap kuat demi anak-anakku. Akhirnya, semua siswa berhasil dievakuasi dan dipulangkan ke rumah mereka dengan selamat. Aku merasa sangat bersyukur karena tak ada satupun dari mereka yang terluka. Itulah momen yang membuatku menyadari betapa berharga pekerjaanku sebagai seorang guru. Salut, Mr. S. Mr. atau Mrs. nih? Bapak atau Ibu? Bapak atau Ibu guru lah ya? Bapak atau Ibu S. Salut ya.
Setelah kejadian itu, banyak perubahan terjadi dalam hidupku. Aku merasa lebih bersemangat dan berkomitmen untuk menjadi seorang guru yang lebih baik lagi. Aku juga mendapatkan banyak dukungan dan apresiasi dari siswa, orang tua, dan rekan kerjaku. Selain menjadi pahlawan bagi para siswa, pengalaman itu juga mengubah sudut pandangku tentang hidup. Aku belajar untuk menghargai setiap momen dan bersyukur atas setiap hal baik yang aku miliki. Aku juga belajar untuk menjadi lebih sabar dan bertahan di tengah cobaan. Sejak saat itu, aku lebih menghargai setiap hubungan yang aku miliki dengan para siswa. Aku merasa bahwa menjadi guru bukan hanya tentang memberikan ilmu pengetahuan, tapi juga tentang memberikan dukungan dan kasih sayang kepada mereka. Beberapa waktu setelah itu, ada satu siswa khusus yang membuatku tersentuh. Namanya adalah, sebut saja K. Seorang anak yang pemalu dan seringkali merasa tidak percaya diri. Aku tahu bahwa dia memiliki potensi yang besar, tapi dia butuh dukungan ekstra untuk mengeksplorasinya. Aku mulai menghabiskan lebih banyak waktu dengan K, membantunya dalam belajar dan mendengarkan cerita-cerita kecil yang dia punya. Aku berusaha membuatnya merasa nyaman dan percaya diri dengan kemampuannya. Seiring berjalannya waktu, K mulai menunjukkan perkembangan yang luar biasa. Dia menjadi lebih percaya diri dan berani berbicara di depan kelas. Dia juga mulai mendapatkan nilai yang lebih baik dalam pelajaran. Setiap kali melihat perkembangan K, hatiku merasa begitu bahagia. Aku merasa bahwa pekerjaanku sebagai guru tidak ternilai harganya ketika aku harus melihat siswa-siswa seperti K ini berkembang dan mencapai potensi terbaik mereka. Hari-hari berlalu dan aku merasa semakin mencintai pekerjaanku sebagai seorang guru. Nah, aku merasa bahwa aku telah menemukan panggilan hatiku dan tujuan hidupku di dunia ini. Setiap kali aku masuk ke dalam kelas, aku merasa begitu bersemangat untuk berbagi ilmu pengetahuan dan pengalaman dengan para siswa. Aku mencoba dan aku berusaha untuk menjadi panutan dan inspirasi bagi mereka. Ya, seperti bagaimana guru-guru heroik dalam cerita yang kubaca waktu aku kecil dulu. Tidak ada kata yang bisa menggambarkan betapa bahagianya hatiku ketika melihat para siswa tumbuh dan berkembang. Mereka adalah penerus masa depan dan aku merasa terhormat bisa menjadi bagian dari perjalanan mereka. Setiap kali aku berbicara tentang pengalamanku sebagai seorang guru, hatiku selalu teringat tentang momen heroik ketika aku menyelamatkan siswa-siswa dari gempa. Ya, pengalaman itu telah mengubah hidupku dan membantuku menemukan arti sejati dari menjadi seorang guru yang berdedikasi. Aku tahu bahwa pekerjaanku sebagai seorang guru tidak akan pernah berakhir. Aku akan terus berjuang untuk memberikan yang terbaik bagi para siswa dan membantu mereka mencapai impian-impian mereka. Dan ketika aku melihat mata para siswa yang penuh harapan dan percaya diri, aku tahu bahwa apapun tantangan yang akan datang, aku tak akan pernah menyerah untuk menjadi pahlawan bagi mereka. Karena menjadi seorang guru heroik adalah panggilan hatiku. Dan aku tak akan pernah berhenti untuk menjalankannya dengan penuh cinta dan dedikasi. Teman-teman, kita berikan tepuk tangan dong. Terima kasih banyak S yang sudah berbagi cerita seorang guru. Somehow ini mengingatkan saya akan guru-guru zaman SD, SMP, SMA. Wow. Terima kasih banyak wahai Bapak Ibu guru. Ini harusnya tayang waktu Hari Guru Nasional ini ya. Tapi sebenarnya nggak melulu di Hari Guru Nasional aja sih. Setiap hari guru itu selalu spesial. Setiap hari
guru inilah yang harus kita apresiasi, guys. Kita ada sampai saat ini pun juga salah satu perannya adalah Bapak Ibu guru kita yang mendeliverkan ilmu dan pengetahuan, yang bersabar mendidik kita. Wow, terima kasih Bapak Ibu guru, terima kasih S yang sudah berbagi cerita juga ya. Dan cerita apapun kita tunggu di buku cerita, tidak harus cerita cinta seperti barusan cerita tentang pekerjaan, tentang menjadi seorang guru. Itu juga very okay dan kita sangat senang dapat cerita kayak gitu. So, sampai ketemu di buku cerita selanjutnya. Kalau akan ada yang mau mengirimkan ceritanya, ada di kolom deskripsi di bawah ini. Awang Aji Wasita pamit. Sampai ketemu di buku cerita selanjutnya. Bye-bye.